Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke, Bre. Jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang istilah-istilah yang khas banget yang biasa ada ketika tes pramusim. Istilah-istilah ini memang menggunakan bahasa Inggris, namun tidak serta-merta artinya itu apa yang kita translate ke bahasa Indonesia. Jadi memang memiliki arti yang khusus banget untuk balapan. Ya, jadi istilahnya apa aja? Oke, mari disimak video ini sampai selesai. Yang pertama, time attack. Istilah ini dipakai untuk menguji kecepatan motor dalam kondisi maksimal. Kondisi motor maksimal yang dimaksud adalah bahan bakar yang sedikit, ban yang berkompon soft atau paling lunak, setup motor yang paling cepat dan jumlah lap yang sedikit. Dan ini yang pasti lintasannya tuh kering banget. Jadi kalau mau lakukan time attack ini harus memenuhi syarat seperti ini. Kompon bannya lunak, setup motornya yang paling cepat gitu kan. Terus juga bahan bakarnya sedikit. Jadi nggak usah diisi banyak-banyak karena memang cuma untuk memutari sirkuit itu dalam jumlah lap yang sedikit. Nah, time attack ini sangat berguna untuk mengetahui seperti apa performa motor saat kualifikasi, karena pada dasarnya ini semacam simulasi kualifikasi. Tim juga bisa membandingkan seperti apa performa motor lain pabrikan lain saat melakukan time attack. Yang kedua ya, run. Run adalah sebutan untuk momen saat pembalap keluar dari pit untuk menjalankan sejumlah program tertentu. Misalnya menguji performa ban, komponen baru, aerodinamika, rem, dan lain-lain. Run ini biasanya hanya dilakukan 5, 6, hingga 8 lap aja tuh. Setelah itu pembalap kembali ke pit untuk memberikan masukan sekaligus melihat data hasil run tersebut. Selain run ada single run. Biasanya digunakan untuk kegiatan simulasi kualifikasi. Saat single run ini biasanya pembalap melakukan time attack. Kemudian ada long run. Biasanya dipakai saat tim dan pembalap ingin menguji motor dalam kondisi balapan. Long run ini biasanya terlihat dari banyaknya lap yang dilibas pembalap dalam sekali sesi. Biasanya lebih dari 10 lap dan bukan tidak mungkin lebih dari 20 lap. Jadi long run ini bisa kita katakan seperti simulasi balapan ya, di mana pembalap itu sekali keluar pit dia nggak balik-balik lagi ke pit selama ya lebih dari 10 lap lah. Long run ini sangat penting dilakukan saat tes pramusim karena pembalap bisa mendapatkan data soal setelan motor, tingkat konsumsi ban, serta seberapa konsisten waktu lap yang dibuat. Performa dan pace. Dua istilah ini juga kerap muncul dalam sesi tes pramusim. Level performa biasanya bisa dilihat dari hasil single run maupun time attack. Adapun pace atau kecepatan diketahui setelah pembalap melakukan long run. Tidak jarang kata pace dikaitkan dengan kecepatan murni motor dalam kondisi terbaik alias saat pembalap melakukan time attack. Dan yang terakhir adalah push. Kata ini kerap diucapkan pembalap, maksudnya mereka harus berusaha keras agar lebih kencang daripada sebelumnya. Situasi ini bisa terjadi dalam run yang sama atau ketika melakukan run berbeda. Jadi kita sering dengar tuh ketika pembalap berkata gitu kan, ya maksudnya saya akan push lagi gitu kan, saya akan push, push, push gitu. Maksudnya ya berusaha keras untuk lebih kencang lagi, nge-push lagi kalau bahasa kita ya, itu lebih nge-push lagi untuk bisa dapat catatan waktu yang terbaik dan juga ya mungkin tadi catatan waktunya 1 menit 30 detik sekian, dia mau push sampai 1 menit 28 sekian detik gitu ya, seperti itulah kurang lebih. Mandalika sudah selesai ketika video ini saya buat, sudah 3 hari dan Paul Espargaro menjadi yang tercepat selama kombinasi 3 hari ini. Menarik sebenarnya ketika ada juga nama Luca Marini di posisi ketiga dalam kombinasi
3 hari tes pramusim di Mandalika, Indonesia. Ya, segala kekurangan yang ada di Mandalika semoga bisa jadi pembelajaran dan juga perbaikan ke depannya. Kita nggak menutup mata, kita tidak anti kritik, itu yang bagus, itu yang baik sebenarnya karena ketika ada kritikan dari pembalap MotoGP ataupun penyelenggara itu harusnya memang segera menjadi informasi yang bagus karena kan mereka yang benar-benar tahu gimana kondisi lintasan yang ideal dan juga gimana, kekurangan-kekurangan itu bisa dikurangin sebenarnya. Jadi agar lebih selamat lagi karena memang ini balapan yang tidak main-main, yang cukup berbahaya dan ya bulan ini aja atau bulan kemarin kita lihat banyak pembalap yang meninggal. Jadi jangan sampai, sesuatu yang buruk itu terjadi. Agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi sebenarnya. Ya pembalap-pembalap itu sudah sering balapan di seluruh dunia, jadi dia tahu sirkuit mana yang ideal, sirkuit mana yang masih kurang dan seperti apa seperti apa. Jadi kita cuma sebagai penonton nggak usah terlalu over proud, terlalu macam-macam, kita nyimak aja sebenarnya, nggak usah kita terlalu ngebelain dan kita terlalu menyalahkan, kita netral aja, kita cuma nonton-nonton aja, nggak perlu kita sampai lebay istilahnya, apalagi bawa-bawa politik sering, waduh kacau nih, kacau. Saya nggak habis pikir kenapa jadi ada politik di MotoGP Indonesia. Ini sangat 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 tidak bagus ya, dan masuk juga ke channel ini, ke konten-konten ini, komentar-komentar yang menyangkut pautkan dengan politik. Beberapa saya hapus dan beberapa masih ada, buat saya nggak sangat bagus dan ini menjadi, sorotan juga buat para penikmat MotoGP yang lain, yang merasa memang apa yang dikatakan oleh para pembalap dan di hari pertama itu yang kita tahu kondisinya cukup, berbahaya juga karena kondisi berdebu, lumpur, dan segala macam itu sangat tidak ideal dan cukup ya pembalap jadi harus kerja keras banget dan kru juga jadi kerja keras banget. Bukan sekedar untuk meriset part-part terbaru tapi harus juga membersihkan motor dan juga menjaga keselamatan mereka sendiri buat pembalap karena berbahaya lintasan seperti itu kan. Oke, kita dukung Mandalika dan kita juga, netral aja, tidak terlalu menyanjung, tidak terlalu menyalahkan. Karena ini masih pertama dan juga, semoga menjadi hal yang cukup bermanfaat buat Mandalika sendiri dan juga mungkin jadi pengalaman buat para pembalap MotoGP yang baru aja ke Mandalika. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua ya. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.